Hai minasang, konnichiwa, konbanwa. Kembali lagi di channel Japan Gampang. Oke teman-teman, kali ini bersama saya kita akan melanjutkan pembelajaran dari buku Akari versi 1 yang ini ya, di bab ke-21 ini teman-teman. Nah, teman-teman sampai saat ini masih semangat ya belajar bahasa Jepang? Harus semangat ya, karena untuk belajar bahasa Jepang sebenarnya mudah kok teman-teman, asalkan kita rajin untuk belajarnya dan juga tetap semangat ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja untuk masuk ke bab 21 ini ya teman-teman. Dimulai dari bunpo yang pertama, di sini kita akan belajar bilang walaupun dalam bahasa Jepang teman-teman. Nah, jadi kalian pasti sudah tahu ya, kalau untuk pola walaupun di sini berarti pasti ada kalimat yang berlawanan dengan kalimat yang seterusnya teman-teman. Jadi misal saya buat contoh dalam bahasa Indonesia, misal walaupun sudah makan banyak masih lapar. Nah, contohnya seperti itu. Kalau biasanya orang kalau udah makan banyak itu kan pasti kenyang ya teman-teman. Tapi ada juga loh orang yang walaupun udah makan berapapun banyaknya tapi masih lapar. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kita akan belajar ngomong dalam bahasa Jepang bagaimana. Yang pertama, ketika kita pakai kata kerja, maka kata kerjanya di sini harus kita ubah menjadi bentuk TK, teman-teman ya. Pasti masih ingat ya untuk perubahan kata kerja bentuk TK ya. Kemudian kita tambahkan partikel mo di sini ya, karena mo itu artinya walaupun, teman-teman. Kemudian ketika kalimatnya negatif ya, biasanya kita pakai kata maseng atau nai. Di sini kita pakai futsuke ya, pakai nai. Maka untuk i-nya di sini kita harus gantikan teman-teman dengan kute ya, kute kemudian baru ditambah mo. Jadinya kutemo. Seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita mau pakai kata sifat bisa teman-teman. Misal di sini ada kata sifat i. Nah, i-nya di sini kita harus ubah dulu teman-teman dengan kute kemudian baru ditambah mo. Seperti itu ya. Misal kita bilang walaupun murah tapi tidak ingin beli. Misal seperti itu teman-teman. Kemudian kalau kita mau pakai kata sifat na, nah untuk na di sini kita juga coret teman-teman untuk tambahan na di belakang. Tapi kita akan gantikan dengan partikel d. Seperti itu ya. Baru ditambah dengan mo. Jadinya kalau digabung jadi demo. Seperti itu teman-teman. Di sini juga ada untuk kata benda teman-teman. Untuk penggunaannya sama seperti kata sifat na. Jadi tambah d dan juga mo di akhir kalimatnya. Gitu ya teman-teman. Biar lebih paham kita lihat untuk contohnya yuk. Jadi yang pertama di sini ada moro kagetsu demo sakura ga mata saiteimasu. Gitu ya teman-teman. Jadi kita translatekan dari koma ke depan dulu ya. Ada walaupun sudah bulan 6 ya, karena di sini ada kata mo yang berarti sudah ya teman-teman. Walaupun sudah bulan 6. Nah, di sini ada partikel ga, boleh kamu translatekan dari ga ke depan ke sini dulu ya. Jadi sakura masih mekar gitu ya, ada kata mada masih, kemudian ini adalah kata sakimas ya, atau mekar diubah menjadi tk jadinya saite ditambah imas. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada contoh yang kedua, di sini ada kono ame wa amaku temo imoto ga suki dewa arimasen. Gitu ya. Jadi artinya gini, walaupun, nah, kalau di sini ada partikel wa boleh ditranslatekan ke depan dulu ya. Jadi walaupun permen ini amake, ini dari kata amai ya, manis, walaupun permen ini manis. Kemudian ada partikel ga boleh ditranslatekan dulu, alerannya adik perempuan mungkin tidak suka yang manis-manis misal ya. Kemudian ada contoh lagi di sini, yuki ga futemo kaishae ikimasu. Gitu ya teman-teman. Jadi pengertiannya walaupun turun salju ya, di sini dari kata furimas ya. Furimas artinya turun, jadi walaupun turun salju pergi ke perusahaan. Nah, misal kalau untuk saljunya masih dalam skala yang ringan atau sedang, mungkin masih bisa ya untuk pergi ke perusahaan. Tapi kalau sudah misal badai atau mungkin saljunya yang sudah lebat seperti itu, biasanya sudah tidak bisa kemana-mana ya teman-teman. Nah, contohnya seperti itu.
Kemudian kita akan lanjut untuk di bunpo yang kedua teman-teman, yaitu kita akan belajar ngomong sambil ya. Jadi di sini akan ada dua kejadian yang terjadi bersamaan teman-teman. Jadi melakukan kegiatan A sambil kegiatan B. Misal kita mau bilang makan sambil menonton TV. Nah, itu kan dua kejadian yang bisa kita lakukan bersamaan. Atau sambil mendengarkan musik, sambil misal sambil berjalan, seperti itu bisa ya teman-teman. Nah, di sini kata kuncinya adalah nagara, teman-teman. Karena nagara di sini artinya sambil. Nah, syaratnya sebelum kata nagara, di sini kita pakai kata kerja mas yang masnya itu dicoret ya, teman-teman. Jadi tidak ada perubahan kecuali masnya yang dicoret. Untuk kalimat yang kedua ini boleh bebas ya teman-teman, bisa diikuti kata kerja yang mas seperti itu ya. Oke, kita lihat untuk contohnya di sini ya. Ada manabi nagara Osaka Jo o kengaku shimasu gitu ya. Jadi kita artikan dari kata sambil dulu teman-teman ya, atau dari belakang juga boleh. Misal seperti ini, sambil belajar, nah kemudian meninjau kuil Osaka. Nah, atau kalian juga boleh translatekan dari belakang ya. Jadi meninjau kuil Osaka sambil belajar. Nah, seperti itu boleh teman-teman. Biasanya kalau kita jalan-jalan ke kuil, kita sambil meninjau ya, meneliti seperti itu sambil belajar yang ada di kuil itu seperti apa, kayak gitu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang kedua ada kanji yo oboe nagara hagami ga kimasu gitu ya teman-teman. Jadi bisa ditranslatekan dari depan dulu ya, sambil menghafal atau mengingat kanji kemudian menggosok gigi. Nah, siapa nih teman-teman yang kalau gosok gigi sambil jalan-jalan mungkin, atau mungkin sambil ngelakuin sesuatu yang lain. Nah, ini bisa ya untuk bilang seperti itu. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk di bunpo selanjutnya ya, yaitu menunjukkan kalimat atau kejadian secara berurutan ya teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar ngomong setelah dalam bahasa Jepang ya. Di sini kata kuncinya adalah menggunakan kata atode. Nah, atode di sini artinya setelah ya teman-teman. Tapi kata kerjanya di sini harus kita ubah dulu menjadi bentuk take. Seperti itu ya teman-teman. Jadi setelah ta diikuti dengan atode, artinya setelah. Atau kita juga bisa menggunakan kata benda teman-teman. Setelah kata benda kita harus tambahkan no, baru kemudian atode di sini ya. Sebagai contoh di sini ada uchi yo tateta atode atarashi uchi ni hikoshi shimasu gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa translatekan dari koma ke depan dulu ya. Setelah mendirikan rumah, nah kemudian pindah ke rumah baru. Seperti itu teman-teman. Di sini ada tateta. Ingat ya, ini dari kata tatemas ya, mendirikan. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, Nihongo no jugyo no atode kyukei shimasu gitu ya teman-teman. Jadi bisa diartikan dari sini ya, setelah pelajaran bahasa Jepang istirahat sebentar ya, kyukei shimasu, istirahat sebentar. Seperti itu teman-teman. Kita sudah belajar ya gimana kalau bilang sebelum dan juga yang setelah. Coba kalau yang sebelum kira-kira teman-teman masih ingat nggak? Nah, iya benar banget, kita pakai kata maini seperti itu ya. Kalau setelah kita pakainya atode gitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk di bunpo selanjutnya. Di sini kita akan menunjukkan kalimat tanya untuk mendapat persetujuan lawan bicara. Nah, biasanya kita bilang di akhir kan. Nah, gitu nani-nani kemudian diikuti kan atau ya enggak. Nah, atau bukan. Nah, seperti itu ya untuk di akhir. Sebenarnya ini kalimat tanya, tapi kita sebenarnya sudah tahu jawabannya tuh apa, hanya untuk memastikan saja gitu ya teman-teman. Caranya bagaimana? Kalau kita pakai kata kerja, maka kata kerjanya di sini harus kita ubah menjadi futsuke dulu teman-teman, atau kata kerja yang biasa, yang casual dulu. Ada apa saja? Ada kata kerja untuk chishoke atau bentuk kamus, kemudian ada naike ya untuk kalimat negatif, dan juga ada ta
ya untuk kata kerja lampau seperti itu teman-teman. Kemudian baru kita tambahkan desho di akhir. Nah, untuk nadanya ini seperti kita tanya ya, desho seperti itu ya. Kemudian kalau untuk kata sifat i ya, di sini i-nya tetap ikut ya teman-teman. Jadi setelah kata sifat i langsung saja digabung dengan desho seperti itu teman-teman. Berbeda dengan kata sifat na. Nah, maaf untuk yang kata sifat na, di sini na-nya tidak perlu kita tambahkan ya teman-teman. Di sini ada da juga, da-nya juga tidak perlu ditambahkan. Jadi kata sifat ya, kata sifatnya langsung kita tambah dengan desho seperti itu ya teman-teman. Sama halnya dengan kata benda. Untuk kata benda kita tidak perlu tambahkan imbuhan da, langsung saja ke kata desho seperti itu. Biar nggak bingung, kita lihat langsung yuk untuk contohnya ya. Nah, seperti tadi artinya kan atau bukan seperti itu ya untuk memastikan di akhir kalimatnya. Contohnya di sini, kyo ya, hari ini, kemudian susho no shigoto wa yasumu desho. Nah, gitu ya. Jadi hari ini pekerjaan susho, pekerjaan Perdana Menteri libur kan, gitu ya, atau libur bukan? Ada kata desho seperti itu ya. Di sini ada kata yasumu. Ya, berarti kita bisa artikan hari ini pekerjaan Perdana Menteri akan libur kan? Nah, seperti itu juga boleh ya, teman-teman. Kemudian ada juga untuk contoh yang kedua, kore wa chochin desho. Nah, seperti itu ya. Misal kita ngelihat, nah ada benda di situ, kemudian kita mau memastiin ini lampion kan? Nah, ini lampion nggak sih? Nah, gitu boleh digunakan desho seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, tidak terasa sudah di akhir bungpo ya. Di bawah sini ada latihan nih teman-teman. Kalian boleh banget untuk mengerjakan di buku akari kalian masing-masing ya, biar bahasa Jepang kalian tambah jago. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau ingatkan lagi nih teman-teman. Di bab sebelumnya kita sudah belajar banyak perubahan kata kerja dan juga banyak kotoba yang sudah kita pelajari. Saya harap teman-teman di rumah juga dihafalkan ya, dan juga diingat-ingat nih, karena kotoba dan juga perubahan kata kerja itu penting banget untuk kita belajar di bab selanjutnya gitu ya teman-teman. Ja, korekara nihongo no benkyou ga owarimashita. Domo arigatou gozaimasu. Otsukaresama deshita. Hai minasan, ja mata mite ne.